Malam itu, aku diundang berkunjung ke rumah baru temanku yang ada di sekitaran daerah Bojongkoneng. Sebenarnya aku diundang untuk menginap di rumah barunya itu. Sebut saja nama temanku Rizal. Dia memang belum berkeluarga, cuma bisa dibilang dia cukup sukses di bidang bisnis. Sampai-sampai dia membangun rumah di sana. Teman-teman dekatnya, salah satunya aku, diundang ya sekedar untuk makan malam, dan jika ingin menginap bisa-bisa saja. Teman-temanku yang lain berencana menginap, tapi aku sepertinya tidak. Aku mengendarai mobilku menuju ke rumahnya itu. Jalanan menanjak, tidak terlalu besar. Aku susuri, dan ternyata rumah temanku ini cukup jauh. Lanjut ke daerah atasnya lagi. Singkat cerita, sampailah aku di sana. Kami makan malam, lalu berbagi cerita. Niatku jam 10 mau pulang, namun teman-temanku menahanku terus-terusan. Mereka bilang, udahlah, nginep aja di sini. Tapi sayangnya malam itu aku tidak bisa, karena ibuku sedang sakit. Jadi aku tidak bisa pulang terlalu malam, apalagi menginap. Takutnya nanti pagi dia perlu apa-apa. Setelah ditahan-tahan sekitar setengah 12, akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang. Jalanan sepi, harusnya sih lebih cepat untuk sampai ke rumahku. Tidak terlalu larut lah, meskipun sudah hampir tengah malam. Rumahku berada di daerah Antapani. Aku mulai turun, mengendarai mobilku. Ketika itu jalanan sangat sepi. Tak ada kendaraan lain yang kulihat selain mobilku. Ditambah beberapa penerangan jalan tidak terlalu merata. Cukup gelap. Ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba entah dari mana asalnya, aku sepertinya mendengar suara gamelan. Iya, suara gamelan yang mengalun, dan suaranya masih terdengar samar sih olehku. Karena saat itu aku tidak menyalakan audio apapun di mobilku. Aku lalu membuka jendela, dan kini terdengar memang samar tapi cukup jelas. Ada suara alunan gamelan. Seperti ada orang sedang hajatan. Aku tidak terlalu paham daerah sini seperti apa. Ya mungkin saja ada yang sedang hajat kali. Dan suaranya terbawa angin hingga terdengar olehku. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Lanjut berjalan, tiba-tiba
Aku merasakan ban mobilku sepertinya agak tidak seimbang, agak oleng. Aku pun menepikan mobilku. Kebetulan ketika itu aku tepikan di pinggir jalan yang memang kiri kanannya bisa dibilang tidak ada perumahan. Aku berhenti sejenak. Kondisi mobil saat itu masih menyala dan lampu masih menyorot ke arah depan. Wah, ternyata ban mobil sebelah kiri belakangku terlihat kempes atau sepertinya sih kurang angin ya. Ya sudahlah, aku akan membawa mobilku perlahan. Nantinya ketika sudah bertemu pom bensin, akan kuisi anginnya dan kucek. Ketika aku turun dari mobil, suara gamelan yang samar tadi ku dengar kini terdengar lebih jelas. Di sebelah kiriku itu seperti jurang, agak mencorok ke bawah dan sangat gelap, namun bisa kulihat pohon-pohon yang cukup tinggi. Dan suaranya berasal dari sekitaran daerah sana. Namun sepanjang mata aku melihat kondisinya sangat gelap. Namun suara gamelannya terdengar jelas sekali. Ini mulai janggal. Aku buru-buru masuk ke dalam mobil. Kututup pintu mobil dan lanjut berjalan. Karena kondisi ban mobilku kurang angin dan beberapa kondisi jalanan pun di sana agak berlubang, aku tidak bisa ngebut. Jadi aku jalankan mobilku secara perlahan, sehingga kiri kanan jalan terlihat cukup jelas olehku. Ini kok rasa-rasanya berbeda seperti yang tadi aku pergi. Perasaan tak sejauh ini. Meski tadi kupikir jauh, biasanya kalau pulang akan lebih cepat. Tapi ini sebaliknya. Setauku, aku melewati banyak perumahan, rumah-rumah. Namun sepanjang tadi turun, kok kiri kanannya hutan ya? Perasaan nggak seperti ini deh. Atau mungkin belum kali ya. Aku berpikir dalam hati. Aku terus lanjutkan perjalananku karena seingatku kondisi hutan seperti ini tidak terlalu lama. Bahkan penerangan lampu pun kali ini tidak kulihat. Ku coba pakai lampu jauh, kok gelap ya? Aku pun coba menelpon temanku. Namun ketika itu sinyal hilang. Waktu berjalan, kulihat sudah jam
12 malam lebih. Tak mungkin setengah jam aku masih di jalanan ini. Ini terlalu lama. Ada yang tidak beres. Setelah sadar ada sesuatu yang janggal, aku mulai berdoa dalam hati selama perjalanan. Ketika aku berdoa, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri merinding. Bulu-bulu di tanganku meremang. Setiap kali kuucapkan, bulu kuduku semakin berdiri hingga ke ujung kepala. Dan tiba-tiba terdengar suara benturan-benturan dari kaca belakang. Ketika aku tengok dari spion, astaga, kulihat ada sepasang kaki di mana tumitnya mendang-dendang kaca belakang mobilku. Jika digambarkan, sepertinya posisinya ada satu sosok yang duduk di atas atap mobilku dengan kaki yang menjuntai ke bawah, tergantung di belakang, sehingga kakinya bergantian. Memukul-mukul kaca belakangku dengan tumitnya. Sepasang kaki itu terlihat juga sebuah kain putih yang kusam. Ada satu sosok, entahlah yang di pikiranku, sosok kuntilanak yang duduk ucang-angge di atas atap mobilku. Dan tiba-tiba saja kabut. Ada kabut yang sangat tebal di depanku. Suara ketukan di kaca belakang mobil terus-menerus terdengar. Kabut yang tebal membuat jarak pandangku semakin berkurang. Kunyalakan lampu jauh, hazard. Dan ketika itu, dari pantulan hazard di belakang, sepasang kaki itu makin terlihat cukup jelas. Sampai mobilku pun terselimuti oleh kabut. Dan ketika aku sadar itu, sosok kaki di belakang itu sudah tak terlihat lagi. Dan tiba-tiba dari arah depan kulihat ada cahaya-cahaya berwarna kuning menyala, seperti cahaya lampu patromak dengan jumlah yang cukup banyak di arah depanku. Terlihat samar dari balik kabut yang tebal. Sepertinya ada orang-orang yang sedang berjalan membawa lampu patromak. Aku pun menghentikan mobilku.
Cahaya-cahaya itu semakin lama semakin mendekat. Kulihat ada iring-iringan beberapa orang di sana berjalan. Namun pakaiannya terlihat sangat aneh. Yang kupikir membawa patromak ternyata obor. Iya, orang-orang itu membawa obor. Ada yang memakai baju seperti baju kerajaan-kerajaan pada zaman dulu. Ya, mereka seperti prajurit berjalan tanpa melihat ke arahku. Berjalan berbaris beriringan. Ketika aku sadar, aku pun memalingkan wajahku dan hanya melihat lurus ke arah depan. Dari sudut mataku, aku bisa melihat sosok-sosok itu berjalan melewatiku. Bahkan ada yang berbentuk sangat menyeramkan. Ada yang wajahnya seperti hewan. Ada yang memakai baju serba hitam dengan rambut yang sangat panjang dan berantakan. Aku pun membuang muka, aku tidak mau melihat. Dan tak lama setelah iring-iringan itu melewatiku, kabut tebal itu hilang. Yang kulihat kembali jalanan normal seperti biasa. Buru-buru aku langsung tancap gas, tak peduli dengan kondisi ban. Dan dari sana barulah aku temukan perumahan-perumahan. Hingga tak lama aku pun sampai ke bawah. Sungguh perjalanan yang di luar akal sehatku. Dari pengalamanku ini sebenarnya aku masih tidak mengerti apa yang aku lihat. Makanya aku coba menceritakan ini kepada tim Nightmare Side. Berbagi pengalaman ini. Siapa tahu apa yang aku lihat dan kualami ini ada jawabannya. Satu tahun yang lalu, tepatnya tahun 2023, adalah tahun pertamaku menjadi mahasiswi di salah satu kampus yang ada di Bandung. Namaku Cinta. Kata teman-teman, aku ini si introvert. Ya, sebenarnya tidak terlalu introvert sih.
Aku hanya tidak pandai bergaul saja. Dan di tahun ini pun hal itu terjadi. Hari itu selepas jam kuliah selesai, aku memutuskan untuk menginap di kosan teman. Letaknya tak begitu jauh dari kampus. Rek, gue nginep di kosan lu. Semalam doang kok. Lagi males nih di rumah. Kataku menggoda Rere. Temanku Rere baru saja pindah kosan. Dia pun mengizinkanku menginap di sana. Malam pun tiba. Ketika sedang asik mengobrol dengan Rere, tiba-tiba handphone Rere berdering. Dia mengangkat telepon itu. Wajahnya terlihat bete. Dan setelah menutup teleponnya, Rere pamit padaku. Karena mendadak ada urusan dengan pacarnya. Alhasil, aku pun tinggal sendirian di sana. Pada dasarnya, aku memang menyukai suasana yang tenang. Tapi, lain ceritanya jika sedang berada sendirian di tempat orang lain. Karena bingung, aku memutuskan untuk bermain games di handphoneku dengan membiarkan pintu terbuka. Hujan pun turun. Udara malam di sana mendadak cukup dingin. Suasana di kos-kosan dan sekitar itu sudah mulai sepi. Apalagi hujan yang turun cukup deras malam itu. Pandanganku terhenti saat samar-samar ku dengar ada suara. Suara rintihan dari arah luar. Kosan Rere letaknya berhadapan dengan pohon mangga besar yang sangat rimbun. Aku pun menoleh ke arah sana. Namun, suasana kembali hening. Hanya guyuran air hujan saja yang kudengar. Aku tak begitu memperdulikannya dan lanjut bermain games. Tak lama setelah suara aneh itu, aku kembali dikagetkan oleh angin yang berhembus cukup kencang dan membuat pintu tertutup. Ya ampun. Astaga. Duh, angin dari mana sih? Perasaan dari tadi tenang-tenang aja deh, kataku. Aku kehilangan konsentrasi karena gelisah. Kuputuskan untuk berbaring dan mulai memejamkan mata. Berharap agar perasaan tidak karuan itu segera pergi. Lagi pula, mataku juga sudah berat. Dan akhirnya, aku pun tertidur. Belum lama aku terlelap. Seketika kesadaranku kembali lagi. Karena merasakan ada yang beda. Aku merasa ada yang beda dengan suasana di sekelilingku. Kulihat jam dinding menunjukkan jam 11 malam. Rere pun tak kunjung pulang ke kosan. Aku mencoba mengatur posisi tidurku agar lebih nyaman.
dan mulai memejamkan mataku kembali. Namun, lagi-lagi rencana tidurku gagal. Ada yang aneh dengan diriku. Sampai apa ini? Bau apa ya? Anjir. Seketika aku mencium bau busuk dan anyir. Dan tubuhku tiba-tiba saja kaku. Tak bisa aku gerakan. Ini rasanya seperti ketindihan. Lalu terdengar jelas suara seseorang berkata, "Hah? Siapa itu?" Suara itu sangat dekat dengan telingaku. Aku terus berusaha menggerakkan tubuhku yang kaku itu. Dan kini seperti ada yang memelukku dengan kencang dari arah belakang, sehingga membuat napasku sesak. Aku bisa merasakan dinginnya sosok itu. Sekilas tampak ruas-ruas jarinya yang melingkar di pinggangku. Kukunya hitam dan panjang. Tapi sosok apa dia? Lepasin! Tolong! Pergi! Tolong! Lalu suara itu terdengar lagi. Rasanya aku ingin berteriak karena sesak dan takut. Ya, semakin lama, semakin sesak. Tangan itu masih di pinggangku. Ya Tuhan, tolong aku. Aku meronta-ronta terus. Dan sekilas, ku tengok ke pundak sebelah kiriku. Jelas terlihat sebuah sosok. Rambutnya panjang berwarna putih. Wajahnya hitam legam penuh dengan keriput. Matanya membelalak melirik ke arahku. Kepalanya bergerak-gerak terus seperti mengendus tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Kulihat sudah ada Rere dan penjaga kos. Badanku lemas. Rasanya lelah sekali. Benar saja, dahiku berkeringat seperti habis berlari-lari. Mereka berkata, aku seperti orang yang terkena erep-erep atau ketindihan. Kuceritakan semua yang aku alami. Bapak kos nampak heran. Karena kejadian itu baru sekali terjadi di sana. Entah apa itu. Mungkin sosok itu bukan dari kos ini. Namun, aku membawanya dari luar. Apa aku ketempelan? Sempat menjadi pertanyaanku dalam hati. Keesokan harinya, aku jatuh sakit dan mengalami mimpi yang sama 3 hari berturut-turut. Setelah itu aku coba berdoa agar dihindari dari makhluk yang menggangguku itu. Dan untungnya, sekarang sosok itu sudah tidak menggangguku lagi.
Namaku Herli. Kejadian ini aku alami beberapa bulan yang lalu. Aku adalah seorang housewife di salah satu toko baju yang berada di Bandung. Bisa disebut aku karyawan baru, karena bisa dihitung aku juga baru bekerja selama 1 bulan. Namun sebelumnya, untuk menjadi housewife, jualan seperti ini aku sudah biasa. Jadinya tidak terlalu sulit untukku. Apalagi rekan-rekan kerja di tempat baruku ini cukup menyenangkan semuanya. Jumlah karyawan di sini hanya 10, termasuk aku. Jadi sangat mudah untuk bersosialisasinya. Sampailah pada hari itu. Ku ingat saat itu hari Kamis. Sekitar jam 7 malam, atasanku memintaku untuk lembur. Akan mengadakan diskon besar-besaran. Dan live pun akan dilakukan sampai lewat tengah malam. Malam itu aku live didampingi oleh Tita, salah satu rekan kerjaku. Ya, biasanya ketika live shopping seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Bisa sampai 4 jam, 5 jam. Dan untuk hari itu akan dimulai jam 9 malam. Berarti ya kira-kira selesai jam 1 pagi. Kuliah saat itu jam 10 malam. Ketika aku masih live berjualan bersama Tita, temanku. Ayo guys, dicek out barangnya, jangan sampai ketinggalan promonya sambil tap layarnya ya. Ini bisa dicek, barangnya bagus banget, jahitannya ini udah rapih, kainnya, bahannya juga bagus, boleh dilihat sendiri. Kita coba try on juga. Sampai karena live ini menggunakan handphone dan kameranya pun mirror, memakai kamera depan, aku bisa menangkap dari layar monitor di belakangku seperti ada yang sedang memainkan baju-baju yang tergantung. Aku coba untuk memastikannya. Tapi ketika itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan aku sempat nanya pada audiens yang menonton liveku. Guys, tadi ada yang lihat nggak tuh baju di belakang kayak gerak-gerak gitu? Apa cuman perasaan saya aja ya? Coba komen-komen kalau lihat ya. Namun ketika itu tak ada yang merespon. Aku tanya Tita pun, dia tidak melihat apa-apa. Dan sepertinya tidak ada yang bergerak. Sudahlah. Mungkin hanya salah lihat, pikirku. Sempat saat itu aku break. Dan ingin ke kamar mandi. Setelah berjam-jam melakukan live, aku ingin sedikit beristirahat. Tak, gue ke toilet dulu ya, gantian sambil istirahat. Tita pun mengangguk dan melanjutkan live. Aku berjalan menuju ke toilet, di mana letak toiletnya ada di ujung lorong ruangan. Ketika itu hening, sepi, sayup-sayup terdengar suara Tita yang sedang live. Ketika sudah malam seperti ini,
Hanya yang bertugas saja yang berada di kantor. Ya, aku dan Tita. Saking sepinya, langkah kakiku menggema di lorong. Sudah hampir tengah malam. Aku pergi ke toilet. Lalu aku mencuci mukaku. Rasa kantuk mulai datang ketika itu. Sampai sayup-sayup terdengar ada suara perempuan bersenandung. Tita, ngapain coba nyanyi-nyanyi? Aku masih berpikir itu suara Tita yang sedang live TikTok, dan suaranya terdengar sampai ke toilet. Ketika aku keluar dari toilet, aku dengar lagi suara itu. Suara senandung perempuan. Kali ini cukup jelas. Tapi anehnya, suara senandung itu asalnya dari dalam toilet. Kupikir suara Tita yang sedang live. Namun ternyata ketika keluar toilet dan mendengar lagi suara senandungnya, suaranya kok dari dalam toilet ya? Tidak mungkin Tita. Bulu kuduku berdiri ketika itu. Ketika menyadari bahwa sepertinya itu bukan Tita. Sudahlah. Aku pun lanjut berjalan kembali menuju studio. Baru beberapa langkah aku berjalan, entahlah perasaanku, aku ingin melihat ke belakang. Karena rasanya seperti ada yang memperhatikanku dari belakang. Refleks aku tengok ke arah belakang dan apa tadi? Kulihat dari dalam toilet seperti ada yang mengintip. Dan ketika ku tengok, apa yang mengintipku di dalam toilet itu seperti bersembunyi dengan cepat. Sekilas sih kulihat warnanya putih, berbentuk kepala dan bahu yang melesat cepat bersembunyi ke dalam toilet. Dan aku sangat yakin tidak ada siapa-siapa lagi di dalam toilet itu. Karena aku baru saja keluar. Dengan cepat aku pun kembali berlari ke dalam studio. Seolah tak terjadi apa-apa, aku lanjut live
bersama Tita. Waktu pun berlalu, meski perasaanku saat itu tak karuan. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku dengan profesional. Sampai akhirnya jam 1 malam live pun selesai. Kami merapikan peralatan di studio sambil beres-beres bersiap pulang. Setelah mengunci pintu studio dan akan berjalan ke pintu depan, Tita meminta aku untuk mengantarnya ke toilet. Aduh. Udah sih, gak usah diantar, Tak. Gue tunggu di depan aja, di parkiran ya. Namun Tita memaksaku. Dia takut katanya karena ini malam Jumat. Dengan apa yang sebelumnya ku alami, aku malas ke toilet itu. Yaudah. Buruan tapi ya. Wah, capek nih. Ngantuk udah malam. Ketika akan berjalan ke toilet, Tita bilang ada yang ketinggalan di dalam studio. Akhirnya Tita kembali masuk ke studio, sedang aku menunggu di luarnya. Tak lama Tita keluar dan langsung berjalan ke arah toilet. Aku mengikutinya dari belakang. Tita pun masuk ke dalam toilet. Aku menunggunya di luar. Tak, buruan ya, jangan lama-lama. Iya, begitu kata Tita dari dalam toilet. Coba saja ku ceritakan apa yang tadi ku alami dan kulihat. Sepertinya dia tidak akan mau ke toilet. Menunggu Tita yang masih dalam toilet. Saat itu entah kenapa udara malam yang seharusnya dingin saat itu terasa panas, pengap, gerah. Duh, kenapa sih ini? Sampai tiba-tiba tercium bau busuk. Bau yang sangat busuk. Seperti bau bangkai. Padahal sebelumnya tidak tercium. Dan tiba-tiba terdengar suara senandung. Dari dalam toilet itu, persis dan mirip seperti yang tadi ku dengar sebelumnya. Aku pun mendekati pintu toilet dan mengetuk pintu toiletnya. Tak ngapain lu, Tak? Tak?
Iya, sebentar. Udah yuk, buruan yuk. Jangan sambil nyanyi-nyanyi, cepetan. Aku pun meminta Tita agar cepat-cepat selesai di toilet. Ditambah, dia tidak perlu bersenandung seperti itu. Bikin parno aja. Tak, ayo dong buruan. Tak. Suara senandung itu tidak kudengar lagi. Sepertinya dia sudah selesai. Namun, tiba-tiba kurasakan ada yang berjalan mendekatiku dari belakang. Iya, dari arah belakangku. Dan tiba-tiba saja, Woi, Herli. Dari mana lu? Gue cari-cari udah ke toilet duluan. Tita, loh, kok lu di sini sih? Bukannya lo lagi di dalam toilet? Tiba-tiba muncul dari belakang. Apaan sih lo? Kan gue baru dari studio ngambil handphone ketinggalan. Nah ini gue baru ke toilet. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Tita pun lalu membuka pintu toilet itu. Dan ketika dibuka pintu toiletnya, di dalam toilet itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tita pun perlahan menutup pintu toiletnya. Dan ketika dia menutup pintu toiletnya, di atas Tita kulihat ada sebuah wajah yang mengintip. Wajah sosok perempuan yang terlihat sangat pucat dengan rambut yang panjang. Sosok itu melotot dan tersenyum melihat ke arahku sambil menyeringai. Lalu dengan sangat cepat, Tita menutup pintu toiletnya. Aku yang menunggu di luar hanya bisa terdiam. Aku langsung membalikkan badanku, tidak melihat ke arah pintu toilet itu. Dan tak lama pintu toiletnya kudengar terbuka. Tita pun keluar dari sana. Malam itu pun aku bergegas segera pulang ke rumah. Keesokan harinya, entah kenapa badanku terasa demam, sehingga aku izin untuk tidak masuk. Kepalaku sangat pusing. Berbagai obat sudah kuminum, namun tetap saja sakit kepalaku tidak hilang. Sampai ketika aku ceritakan pada orang tuaku apa yang kualami semalam, orang tuaku bilang sepertinya aku ketempelan sosok perempuan di kamar mandi itu. Aku pun lalu dibersihkan oleh orang tuaku dengan doa-doa, dan seketika itu juga kepalaku
terasa lebih ringan. Sakit kepalaku hilang dan demamku pun tiba-tiba saja tidak terasa. Besoknya aku masuk kantor dan aku bekerja seperti biasa. Aku tidak ceritakan hal ini pada teman-temanku karena takutnya aku malah disangka halu atau teman-temanku malah jadi takut ke toilet, karena itu hanyalah satu-satunya toilet di kantor ini. Kejadian ini aku pendam sendiri. Entahlah yang lain tahu atau tidak, yang jelas aku tahu di dalam kamar mandi itu ada penunggunya. Sosok perempuan berwajah pucat dengan mata yang melotot dan senyumnya yang menyeringai.